Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Kepada para santri kita perempuan dimanapun anda berada, mari kita yang pertama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sekalian senantiasa diberi kekuatan iman dan Islam, kekuatan zahir batin, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh berkah dan semoga mendapatkan ridha dari Allah SWT. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata jam beliau sehingga kita sekalian sebagai umatnya moga-moga menjadi manusia yang terhormat di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak sekalian cintai dan saya banggakan, ada 3 komponen perkara yang akan mampu menyelamatkan kehidupan manusia. Yang pertama yaitu adalah khasyyatullah fi sirri wal alaniyah. Apabila dalam kehidupan manusia itu selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dikala waktu rahasia atau waktu dilihat oleh banyak orang. Karena sungguhnya takut kepada Allah itu adalah bagian daripada implementasi dari nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada di puncak apapun, ada di posisi apapun, ada di tempat apapun, maka apabila dalam kehidupannya itu dilandasi dengan nilai khasyatullah ta'ala sirri wal alani, insyaallah kehidupan manusia itu akan selamat dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia atau di akhirat. Karena ini adalah hal pokok, hal penting yang wajib diamalkan dan dilakukan oleh umat manusia. Karena itu apa yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan satu ukuran, merupakan satu dasar yang akan menjadikan manusia itu hidupnya apakah dia itu didasari dengan takwa Allah atau takut kepada Allah. Kadang-kadang manusia itu ketika banyak orang dia itu melakukan aktivitas, melakukan kegiatan itu pengen dilihat oleh orang. Nah, orang-orang semacam ini masih belum ikhlas dalam hatinya untuk melaksanakan perbuatan kebaikan, karena hatinya masih terkontaminasi dengan banyaknya pujian dan banyaknya orang yang bagaimana orang itu memuji, padahal yang dimaksud dengan khasyatullah di sini akan mampu menyelamatkan kehidupan dari segala bentuk apapun termasuk riya. Maka apabila manusia itu takut kepada Allah, tidak pandang bulu itu di waktu ada orang maupun tidak ada orang, di waktu rahasia atau disaksikan orang banyak. Ini adalah menjadi fondasi yang pertama dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kata Rasulullah, yang akan mampu menyelamatkan kehidupan manusia al-qasdu bil faqri wal hina. Orang itu dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, maka hidupnya orang itu hendaknya didasari dengan sifat al-qasd. Sifat al-qasd itu artinya adalah hidup secara sederhana, hidup secara seimbang, ya. Bil faqri wal hina,
baik itu dikala waktu fakir maupun dikala waktu kaya. Tidak ada uang maupun banyak uang, itu sikapnya adalah sama. Ini sifat-sifat yang akan mampu menyelamatkan kehidupan manusia. Kadang-kadang kehidupan manusia itu didasari oleh sikap-sikap yang terlalu foya-foya, terlalu hidup mewah ketika uang itu banyak. Kemudian tiba-tiba manusia itu ketika tidak ada uang, maka dia itu dalam kondisi yang terpuruk. Padahal anjuran Nabi ini adalah hidup seimbang itu antara fakir dan kaya. Itu adalah menjadi catatan kita agar kehidupan kita itu lebih hati-hati. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah pepatah, jangan sampai hidup manusia itu besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini juga akan berakibat dan berdampak buruk dalam kehidupan manusia. Ini sudah dirilis oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lampau. Maka kita sebagai umatnya hendaknya mampu menjaga keseimbangan itu dan mampu lebih hati-hati. Ini kata Rasulullah yang kedua. Yang ketiga adalah wal adlu fi ridhal hadab. Kehidupan manusia itu untuk bisa berbuat adil adalah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu berpesan ketika ada seorang yang juru putus atau disebut dengan hakim, maka putuslah hakim itu dengan adil. Maka keputusan hakim itu harus adil. Kenapa harus adil? Karena Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian suatu kaum itu yang menjadikan kehidupan manusia itu memutuskan sesuatu, manusia itu tidak bisa berbuat adil. Kadang-kadang manusia itu ada problem dan banyak problem. Apa problem manusia itu? Ketika senang putusannya menyenangkan, ketika dia itu dibuat orang lain susah, maka hukumannya tidak sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Padahal i'dilu aqrabu littaqwa. Berbuat adil itu adalah bagian daripada nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. I'dilu aqrabu littaqwa. Maka kebencian kepada satu kaum itu tidak ada alasan kepada seorang tidak berbuat adil. Karena itu seorang hakim yang akan memutuskan sesuatu itu, maka harus benar-benar kehidupannya itu adalah harus ikhlas, harus dinilai sebagai ibadah. Hakim pun juga berpahala. Ketika ada seorang hakim yang memutuskan satu perkara lalu dia beristihad, maka jika keputusannya itu salah tetap mendapat pahala satu. Tetapi jika benar, maka keputusan seorang hakim akan mendapat 2 pahala. Ini adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian 3 perkara apa yang akan menghancurkan dalam kehidupan manusia. Maka dikatakan Rasul, wa amal muhlikatu, yang pertama syukur, syadidun. Jadi apa itu? Seorang yang bakhil. Manusia itu dalam hidup itu tidak boleh berbuat bakhil. Kalau bisa manusia itu harus dianjurkan untuk berbuat loman. Dia itu loman kepada siapapun. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas. Sifat loman itu adalah merupakan sifat yang disenangi oleh Allah dan disenangi oleh manusia. Ba'idun minan nar, akan dijauhkan dari api neraka. Sebaliknya, wa ammal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Sifat kikir atau sifat bakhil itu
akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan menyentuh, maka orang bakhil itu akan dijauhi banyak manusia dan didekatkan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini sifat yang akan mampu menghancurkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Yang kedua, kata Rasulullah, hawan muttabaun. Sifat yang kedua yang akan mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia itu apabila manusia itu selalu menuruti hawa nafsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innan nafsa la ammaradun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu kebanyakan adalah memerintah terhadap kejahatan, kejelekan, keburukan. Maka hakikat daripada puasa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk ingin menguji keimanan seseorang mukmin, karena sesungguhnya puasa itu juga termasuk menguji nafsu seseorang, baik itu nafsu seks, baik itu nafsu makan, baik itu nafsu minum, semuanya itu harus ditahan. Maka al-imsak, puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Anak-anakku sekalian yang cintai dan saya banggakan, kalian adalah generasi milenial, generasi masa depan, yang mana generasi ini harus dilandasi dengan iman dan takwa. Kalau generasi milenial ini tidak dilandasi dengan iman dan takwa, tidak punya kemampuan ilmu, maka hancurlah generasi itu. Subhanul yaum rijalul hud. Pemuda hari ini adalah akan menjadi tonggak pemimpin di masa yang akan datang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, wa ijabul mar'i binafsi. Orang itu terlalu puas mengagung-agungkan dirinya, memuji-muji dirinya. Ini adalah sifat yang dikecam oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sifat ini adalah sifat yang akan mampu menghancurkan kehidupan dan sendi kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi kepada anak-anakku sekalian, para milenial, para generasi penerus, janganlah kalian itu adalah menjadi orang yang mudah puas. Apalagi kalau sudah sukses sedikit, dia adalah mengagumi, terlalu mengagumi karyanya. Itu adalah sifat yang tidak pantas, memuji-muji kemampuannya sendiri, congkak, takabur, riya. Itu jauhkan dari sifat-sifat dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kita, kekuatan zahir dan batin, sehingga mampu menjalani puasa dengan baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.